Ulama mutaakhirun itu yarawna wusula sawabil qiraah lil mayit. Jadi kalau ulama mutaakhirun itu melihat, meyakini dan berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Qur'an yang ditujukan kepada mayit itu akan bisa sampai dengan salah satu 3 cara. Yang pertama dibaca di dekat kuburan, ya. Yang kedua masih atau dibaca di tempat yang jauh, misalkan dibaca di rumah, tahlilan dibaca di rumah, akan tetapi niat bacaan Al-Qur'an, bacaan dzikir tadi niatnya memang ditujukan kepada mayit tertentu, maka ini juga akan bisa sampai. Atau yang ketiga, setelah membaca Al-Qur'an atau setelah dzikir kemudian ditambahi dengan lafadz nopo sesamanya Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an ila fulan, misal ila mayit sapa ngoten. Ya Allah, sampaikan pahala Al-Qur'an sing kula waos niki kepada si fulan. Jadi kalau ketika membaca Al-Qur'an atau zikir itu ada salah satu dari 3 tersebut, ada kalanya di dekat kuburan atau jauh dari kuburan, misal di rumah, tapi ada niat pahala dari bacaan itu ditujukan kepada mayit, atau setelah bacaan Al-Qur'an niku ditambahi dengan sesamanya lafadz Allahumma ausil, maka ulama mutaakhirin sepakat itu akan bisa sampai. Dan itu juga dikuatkan, didukung dengan nopo masyru'iyatul qiraah fis shalah alal janazah. Itu juga pendapat yang mengatakan bahwa bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada mayit itu bisa sampai, itu juga didukung dengan disyariatkannya membaca Al-Qur'an, yaitu membaca suratul Fatihah di dalam sholat jenazah. Di dalam sholat jenazah niku, sholat alal mayit itu ada 4 takbir. Takbir pertama setelah niku sing diwaca napa? Suratul Fatihah. Kemudian takbir yang kedua yang dibaca napa? Sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takbir yang ketiga yang dibaca napa? Doa lil mayit, mendoakan kepada mayit. Kalau mayitnya laki-laki Allahumma gfir lahu, kalau mayitnya perempuan Allahumma gfir laha, dan seterusnya. Setelah niku takbir yang keempat dianjurkan untuk mendoakan Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Setelah niku salam. Nah, jadi keterangan yang menunjukkan bahwa ihda'u sawabil qiraah, menghadiahkan pahala membaca Al-Qur'an, pahala zikir kepada mayit, di samping dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama mutaakhirun tersebut juga didukung niku disyariatkannya membaca Fatihah atau membaca Al-Qur'an di dalam sholat jenazah. Ini dipahami oleh para ulama, wa madzaka illal intifa wa madzaka illa lintifa'il mayit biha. Jadi hikmah yang terkandung di dalam disyariatkannya membaca suratul Fatihah ketika sholat jenazah niku tidak ada lain karena nopo, mayit itu bisa menerima manfaat dari bacaan Al-Qur'an. Ini intinya, meskipun dalam permasalahan ihda'us sawabil qiraah lil mayit,
menghadiahkan pahala membaca Al-Quran kepada mayit itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bisa sampai dan memberikan manfaat. Ini pendapat yang zahir al-aqrab, pendapat yang mendekati kepada kebenaran. Tapi juga tidak menafikan, memang enek sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak bisa sampai. Jadi terjadi perbedaan menika. La yushtaratu ad-du'a bil wusul in kanat al-qiraah alal qabri. La yushtaratu ora den syaratake apa ad-du'a udonga bil wusuli kelawan tumeka. In kanat lamun ana apa al-qiraatu wacan Quran iku alal qabri ing atase kuburan. Jadi apabila membaca Al-Quran, apabila zikir itu dilakukan di dekat kuburan, dekat makbaroh, maka tidak disyaratkan ada tambahan Allahumma ausil untuk bisa sampai kepada mayit ini. Ala annal haqqo ing atase temen setuhune perkara kang hak iku wusuluha tumekane qiraah in akibaha lamun ngiring-ngiringi ing qiraah apa du'aun donga biwusuli thawabiha kelawan tumekane ganjarane qiraah ai mithlihi tegese padane thawabiha li anna hat falafdati mithli krana setuhune mbuang lafat misli iku waridun tumeka wa maknal kalami utawi maknane kalam ba'da hadfiha ing dalem sakwuse mbuang lafdati mithli iku sahihun bener. Contone kabituka bima ba'a bihi fulan. Bituka kabituka kaya lafat bituka adol sapa ingsun ing sira. Adol sapa ingsun ing sira bima kelawan perkara ba'a kang adol. Bihi kelawan ma sapa fulanun fulan adol farasahu ing jarane fulan. Wa ausaitu lan wasiat sapa ingsun laka marang sira binasi bibni kelawan bagiane anak lanang ingsun. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono wusul ilam yuakibha lamun ora ngiring-ngiringi ing qiraah apa du'aun donga wa kanat lan ana apa al qiraah iku alal qabri ing atase dhuwure kuburan li annal mayit krana sak temene mayit hina idzin ing dalem nalikane iki kanat alal qabri iku kal hadiri kaya wong kang hadir turja kang den arep-arep lahu manfaat maring mayit apa ar-rahmatu rahmat wal barokatu lan barokah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Nggih, terus bab niki nerangne tentang la yushtaratu du'a bil wusul ing kanat al qiraah alal qabri. Dadi nek maca Al-Qur'an tahlil, zikir dilakukan di dekat kuburan, maka pahalanya itu akan bisa sampai kepada mayit sahibul makbaroh meskipun tanpa Allahumma ausil. Ngaten. Ala annal haqqa wusuluha in akibaha du'aun biwusuli sawabiha ay mislihi.
Wa kadza illam yu'aqib du'aun wa kanat alal qabri. Jadi memang dari kesimpulan dawuh niki bisa diketahui ya bahwa bacaan Quran, tahlil, zikir itu pahalanya akan bisa sampai kepada mayit dengan salah satu dari 3 sebab kala wau. Sing pertama napa? Sing pertama ya kuwi in akibaha du'aun biwuthuli thawabiha. Apabila setelah kalau membaca Al-Qur'an di tempat yang jauh dari kuburannya. Umpamane macane Quran teng omah, tahlilane nek ngomah, kuburane adoh gitu. Maka pahala tahlil, pahala membaca Al-Qur'an itu apakah bisa sampai kepada mayit? Bisa sampai jika setelah membaca Al-Qur'an atau setelah zikir kemudian diiringi dengan doa semisal Allahumma ausil, utawa artinya setelah tahlilan, setelah zikir ditambahi dengan doa Allahumma ausil, ya Allah sampaikan pahala zikir, pahala Quran sing kula waos wau kepada si fulan, maka ini akan sampai. Atau yang kedua, apabila sebelum membaca sakdurunge maca Quran utawa sakdurunge maca sebelum zikir niki wau wis enek niat dalam hati kita. Sudah ada niat, pahala dari bacaan Quran atau zikir ini saya tujukan, saya berikan kepada si fulan yang sudah meninggal di alam kuburnya. Kuburannya adoh, itu pun juga akan bisa sampai. Jadi mula kalau kita tahlilane neng omah, zikire neng omah, sementara ahli kubur, kuburane adoh dari rumah kita, jangan lupa setelah membaca Al-Qur'an, setelah zikir, tambahilah dengan kalimat doa semisal Allahumma ausil, atau kita niatkan dalam hati kita, pahala bacaan kita tujukan kepada mayit kalau ini akan sampai. Kemudian wakadha ilam yu'akib du'aun wakanat alal qabri. Demikian pula tetap bisa sampai pahala bacaan Quran atau pahala zikir, ya, itu bisa sampai meskipun tidak ada doa seperti Allahumma ausil, tapi syaratnya wakanat alal qabri, tapi syaratnya mocone Quran, zikire itu harus dekat dengan kuburan. Kenapa? Kalau dekat dengan kuburan, maca Qur'ane cedek karo kuburan, kemudian zikire juga dekat dengan kuburan, itu kok bisa sampai meskipun tanpa doa Allahumma ausil, li'annal mayit hina idzin kal hadir. Karena posisi orang yang meninggal yang sudah dikuburkan itu krono kuburannya kan dekat dengan orang yang baca Quran, dekat dengan orang yang tahlil, orang yang dzikir, maka posisi dari mayit itu seperti orang yang hadir. Yurjalahur rahmah wal barokah minallahi ta'ala, sehingga diharapkan dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, ini dia juga akan memperoleh rahmat ataupun barokah dari Allah. Sebab nopo? Sebab di mana tempat dibacakan Al-Quran, dimanapun tempat dibacakan zikir, Allah akan menurunkan rahmat, Allah akan menurunkan barokah. Dan itu kalau kita bacanya Quran di dekat kuburan, maka turunnya rahmat ini akan mengenai kepada semua orang yang ada di tempat itu, termasuk sinten orang yang meninggal. Mula teng mriki disebutaken wakadha, demikian pula bisa sampai pahala bacaan Quran, pahala zikir
meskipun ilam yu'akib hadu'aun, meskipun setelah zikir, setelah baca Quran ndak ada tambahan doa seperti Allahumma ausil, itu pun masih akan bisa sampai pahala bacaan Quran tadi kepada mayit dengan syarat membacanya di dekat kuburan. Dari sini kita harus benar-benar paham. Jadi yang didawuhkan khilaf ulama masalah sampai dan tidak itu menurut mayoritas ulama diarahkan ketika di Al-Quran dibaca jauh dari kuburan dan setelah itu ndak ada tambahan doa semisal Allahumma ausil. Berarti kalau Al-Quran itu dibaca jauh dari kuburan dan ada tambahan Allahumma ausil, maka ulama mayoritas sepakat bisa sampai, atau dibaca di dekat kuburan meskipun tidak ada Allahumma ausil itu pun juga akan bisa sampai. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira, mongko lamun ngucap sapa sira yunafi nafeake apa qauluhum dawe ulama, rupane al mayyit la yukra'u alaih, al mayyitu tawi mayit iku la yukra'u ora den wacaake Quran sapa alaihi mayit. Yunafi qauluhum qaula Syafi'i ing dawuhe Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Napa dawuhe Imam Syafi'i? Yukra'u indal kubur ma tayassara minal Qur'an wa yad'u lahu akibaha. Yakra'u indal kubur ma tayassara. Yakra'u maca sapa wong. Yakra'u maca sapa wong indal kuburi ana sandinge kuburan ma ing Al-Qur'an. Tayassara kang dadi gampang apa ma minal Qur'ani nyatane Qur'an, wa yad'u lan ndonga sapa wong lahum manfaat maring ahlil kubur, ndonga akibaha ing dalem sakwuse qiraatil Qur'an. Qultu la yunafihi ora nafeake apa qauluhum ing qaule Imam Syafi'i. La yunafihi ora nafeake apa qauluhum dawe ulama ing qaule Imam Syafi'i. Li anna kalamahum krana sak temene dawe ulama iku fi mujarradil qiraah ing dalem mligine wacan indal mayit ana sandinge mayit. Wa kalam Syafi'i lan temen setuhune dawe Imam Syafi'i iku fi qiraatin ing dalem maca Quran. Akibaha kang ngiring-ngiringi ing qiraah apa doaun donga. Wa hadhihi utawi iki qiraatin akibah doa iku yasilu bisa tumeka apa thawabuha ganjarane qiraah ilaihi maring mayit falatunafi mongko ora ana lelawanan iku maujud bal kalamu Syafi'i balik utawi dawuh Imam Syafi'i. Hadza rupane iki kalam iku takyidun nguwatake lil mutaakhirin maling ulama mutaakhirin fi hamlihim ing dalem nanggungake mutaakhirin utawa ngarahake mutaakhirin masyhurul madhab ing masyhure madhab Syafi'i alamma ing atase perkara idza lam takun ing dalem nalikane ora ana apa qiraatul Qur'an iku bihadratil mayit
ana sandinge mayit. Aulam yad'u utawa ora ndonga sapa wong akibaha ing dalem sause qiraah. Dados ngeten. Fa ing kulta, kalau kamu berkata begini, yunafi qaulahum al mayyit la yuqra'u alaih qaula Syafi'i radhiyallahu anhu yaqra'u indal kubur matayassara minal Qur'an wa yad'u lahum akibaha. Dadi nek sampeyan duwe pemahaman berarti dawuhe ulama ya kuwi al mayyit la yuqra'u alaih, mayit ora diwacake Quran, itu bertentangan dengan dawuhe Imam Syafi'i yaqra'u indal kubur matayassara minal Quran. Nggih. Dadi napa niku dianjurkan dibacakan Al-Qur'an di dekat kuburan. Dianjurkan dibacakan Al-Qur'an di dekat kuburan wa yad'u lahum akibaha, dan setelah membaca Al-Qur'an berdoa agar napa pahalanya sampai kepada mayit. Nah, apakah dawuhnya ulama ini berbeda dengan dawuhnya Imam Syafi'i? Qultu, maka saya jawab, maksud Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bar Al-Ahdal, beliau menjawab ngeten, la yunafihi, antara dawuhnya para ulama dan dawuhnya Imam Syafi'i sebenarnya tidak berbeda, la yunafihi. Kenapa? Li'anna kalamahum fi mujaradil qiraah indal mayit, karena dawuhnya para ulama, ya, dawuhnya para ulama itu fi mujaradil qiraah indal mayit. Jadi hanya murni membaca Al-Qur'an di dekat mayit. Jadi tidak ada tambahan napa Allahumma ausil, tapi dawuhnya Imam Syafi'i wa kalamas Syafi'i fi qiraatin akibah du'aun. Tapi kalau dawuhnya Imam Syafi'i ini masalah napa membaca Al-Qur'an yang setelah membaca Al-Qur'an niku diiringi dengan doa semisal Allahumma ausil. Wa hadhihi yasilu thawabu wa ilaih. Maka kalau menurut pendapat ini, kalau setelah baca Quran kemudian diiringi dengan doa semisal Allahumma ausil, maka yasilu thawabuha ilaihi, maka secara mantap pahala bacaan Quran itu akan bisa sampai kepada mayit. Falatunafi, sehingga tidak bertentangan. Bal kalamus Syafi'i hadza ta'yidun lil mutaakhirin, bahkan dawuhnya Imam Syafi'i tersebut itu ta'yidun, sebenarnya menguatkan. Justru dawuhnya Imam Syafi'i tadi menguatkan kepada ulama-ulama mutaakhirin, yang mana ulama mutaakhirin itu berpendapat nopo, memang menurut pendapat masyhur di dalam mazhab Imam Syafi'i, bacaan Quran, zikir tidak bisa sampai kepada mayit. Ulama mutaakhirin ini mengihmalkan, tidak bisa sampai itu malam yakun bihadratil mayit, apabila tidak dibaca di dekat mayit. Berarti daspundi, berarti kalau Al-Qur'an ini dibaca di dekat mayit, maka jelas akan bisa sampai manfaat. Aulam yad'u akibaha, atau tidak bisa sampai itu diarahkan ketika Al-Qur'an atau zikir, tahlil dilakukan di tempat yang jauh, misalnya dilakoni neng omah zikire, tahlile, maca Qur'ane, jauh dari kuburan,
jauh dari mayit, dan setelahnya, setelah bacaan Quran menika tidak diiringi dengan doa, berarti mafhumnya terus pundi? Kalau Al-Quran dibaca di tempat yang jauh, misalnya diwaca teng griya neng omah, tahlilane neng omah, maca Qur'ane neng omah, zikire neng omah, nggih. Kemudian setelah selesai maca Quran atau zikir diiringi dengan doa semisal Allahumma ausil, maka menurut mayoritas ulama itu akan bisa sampai. Dan pendapat ini miturut keterangan dalam kitab niki ini dikuatkan oleh napa dawuhnya Imam Syafi'i kala wau, falatunafi bal kalamus Syafi'i hadza ta'yidun lil mutaakhirin, ngoten lho. Jadi berarti dos pundi? Kalau menurut ulama mutaakhirin menika Imam Syafi'i yang berpendapat bacaan Quran tidak bisa sampai kepada mayit itu diarahkan ketika Al-Quran dibaca jauh dari kuburan, dan setelah bacaan Quran tidak diiringi dengan doa dengan semisal Allahumma ausil. Berarti lek ngono kalau Quran dibaca di tempat yang jauh dari kuburan tapi setelahnya ada doa Allahumma ausil, maka sepakat menurut ulama ini Al-Quran, pahala Al-Quran, pahala zikir, pahala tahlil itu akan bisa sampai kepada mayit. Pun. Wama janaha ileh, wama utawi dalil. Wama utawi dalil janaha kang condong. Ilaihi maring ma min wusuli thawabi qiraatil hayyi. Nyatane tumekane ganjaran wacane wong urip lil mayyiti maring mayit. Huwa hiyamma ikumma dalil yufiduhu kang ngawe faedah ing ma apa haditsu man zara qabroi walideh au ahadihima fi kulli jum'atin marratan faqara ilah. Man utawi sapane wong iku zaro ziarah sapa man qabroi walidaihi ing kuburan wong tuwa lorone man, au ahadihima utawa salah sijine walidaihi fi kulli jum'atin ing dalem saben-saben dina Jumat marotan kelawan ambal sepisan, faqara anuli maca sapa man indahu ana sandinge qabri maca Yasin ing surat Yasin ghufira mongko den sepuro lahu keduwe man apa bi'adati kulli harfin kelawan wilangane saben-saben huruf minha saking Yasin. Jadi adapun dalil yang mendukung sampainya pahala bacaan Quran, pahala zikire wong urip neng gene wong mati, niku napa? Keterangan yang diambil faedah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi napa? Man zara qabroi walideh, sapa wonge ziarah neng kuburane di makbarohnya kedua orang tuanya atau di makbaroh salah satunya setiap hari Jumat sekali. Kemudian dia membaca surat Yasin di dekat kuburan tadi, maka ghufirallahu, maka dosa-dosanya akan diampuni sebanyak bilangannya huruf dalam surat Yasin. Niki dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Ibnu Adiyin. Akhrajahu ngetokake hadis sapa Ibnu Adiyin wa Abu Syekh wa Ibnu Dailami lan Ibnu Dailami wa Ibnu Najjar an Abi Bakrin
marfu'an hale rupa hadis marfu. Jadi hadis niki wau adalah tambahan dalil bahwa bacaan Al-Quran, zikir yang ditujukan kepada mayit atau setelah zikir diiringi dengan doa dengan semisal Allahumma ausil atau Al-Quran zikir dibaca di dekat kuburan, maka akan bisa sampai pahalanya kepada mayit. Ini termasuk dalil yang mendukung, yang menguatkan hadisnya Nabi Muhammad SAW, man zara qabra walideh, sapa wonge gelem ziarah ke kuburan dua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat sekali, lalu dia membaca surat Yasin, maka dosa-dosanya akan diampuni sesuai dengan jumlah huruf di dalam surat Yasin. Ini menunjukkan dos pundi, menunjukkan bahwa Al-Quran yang dibaca di dekat kuburan ini juga akan bisa memberi manfaat. Buktinya Nabi Muhammad SAW juga menganjurkannya. Mula kesimpulannya dos pundi, awake dhewe pertama harus menyadari memang dalam permasalahan ihda'u thawabil qiraah, menghadiahkan pahala bacaan Quran, pahala zikir kepada mayit, ini terjadi perbedaan pendapat. Tetapi mayoritas ulama mengatakan akan bisa sampai, jadi pahala bacaan Quran, pahala zikir, pahala tahlil yang ditujukan kepada mayit itu akan bisa sampai dengan salah satu 3 sebab. Yang pertama, dibaca di dekat kuburan, gitu. Itu yang pertama. Sing nomor loro, atau dibaca di tempat yang jauh, misalnya diwaca neng omah, tahlilane neng omah, maca Qur'ane neng omah. Lah supaya bisa sampai setelah tahlil, setelah maca Quran diiringi, ditambahi dengan doa semisal Allahumma ausil, ya Allah sampaikan pahala bacaan Quran kula, pahala tahlil kula kepada si fulan, itu akan sampai. Atau yang ketiga dengan niat, sebelum kita membaca niku sudah ada niat, ya Allah kula badhe maos Al-Qur'an, badhe maos tahlil, zikir, pahalane kula tujuaken nggih, kula hadiahaken dhateng si fulan teng alam kuburipun. Maka ini juga akan bisa sampai nggih. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan ilmu manfaat, pinaringan hidayah. Muga-muga ditakdirke dadi anak sing bakti ning wong tuwa lorone nggih. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan magbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.